Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata hewan purba? Pasti, di benakmu langsung teringat dengan dinosaurus. Namun nyatanya, dinosaurus hanyalah salah satu kelompok hewan purba di antara banyaknya hewan purba lainnya. Masih ada banyak hewan purba lainnya dan bahkan beberapa di antaranya bisa kita jumpai. Mari kita ungkap misteri ketangguhan mereka. Apa rahasia yang membuat mereka dapat bertahan? Darah biru memang ada di dunia dan ternyata menyelamatkan jutaan orang. Inilah Belangkas atau bernama ilmiah Limulidae. Mereka adalah hewan unik menyerupai helm dengan ekor yang panjang. Jika dilihat dari atas, tampangnya menyerupai ikan pari. Di Indonesia, mereka dikenal sebagai kepiting tapal kuda atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai horseshoe crab. Namun sebenarnya mereka tidak berkerabat dengan ikan dan juga kepiting. Hewan antropoda ini justru masih berkerabat dengan laba-laba dan kalajengking. Mereka diperkirakan sudah mendiami bumi sebelum dinosaurus atau sekitar 400 juta tahun yang lalu. Itulah sebabnya Belangkas disebut sebagai fosil hidup. Hewan purba ini termasuk hewan nokturnal dan memakan cacing laut, kerang, dan ikan. Mereka memiliki 10 mata. Pertama adalah sepasang mata majemuk di bagian atas tubuhnya, yang terutama berfungsi untuk mencari pasangan. Di belakangnya, masing-masing ada satu mata literal. Lalu ada sepasang mata median, dan satu mata edopariental. Di bagian depan tubuh mereka, ada pula 2 mata ventral di bagian bawah tubuh Belangkas yang diperkirakan berfungsi untuk penunjuk arah saat berenang. Dan terakhir, bahkan ekornya bisa berfungsi sebagai reseptor cahaya. Uniknya, mereka berenang dengan posisi terbalik dengan memanfaatkan mata ventral di bawah tubuhnya dan ekornya untuk menentukan arah. Yang paling unik adalah darah mereka yang berwarna biru dan sangat diburu. Darah Belangkas sangat sensitif terhadap bakteri dan dapat mengisolasi bakteri supaya tidak menyebar. Darah biru akan digunakan untuk mengetes steril atau tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Oleh sebab itu, Belangkas sering diburu sebab sangat bermanfaat bagi industri obat-obatan. Bahkan darah biru kepiting tapal kuda ini dihargai 200 juta per liter. Belangkas saat ini termasuk hewan yang terancam punah dan dilindungi sebab hilangnya habitat, sumber daya makanan yang menurun, pencemaran lingkungan, hingga perburuan komersial. Pangolin atau terenggiling merupakan salah satu mamalia yang mempunyai sisik di zaman modern, dan mereka juga adalah satu-satunya mamalia yang melindungi dirinya dengan cara meringkuk serta menggunakan ekornya yang tajam untuk melawan. Namun justru karena keunikannya tersebut, kini mereka terancam punah. Terenggiling dapat dijumpai di Asia dan Afrika. Manis javanica adalah spesies yang hidup di Indonesia. Mereka adalah pemakan serangga, dan menu favoritnya adalah semut. Terenggiling dapat memakan 20.000 ekor semut setiap harinya. Fosil terenggiling pernah ditemukan, dan diperkirakan spesies terenggiling sudah ada sejak 50 juta tahun yang lalu. Terenggiling tidak berbahaya bagi manusia, dan cenderung untuk meringkuk dan berlindung di balik sisiknya saat berjumpa dengan manusia. Sisiknya terbuat dari keratin, bahan yang sama pada cangkang dan tanduk. Di Asia, sisik ini sering dijadikan obat tradisional. Karena itu, hewan purba ini sering diburu untuk diambil sisiknya. Padahal, manfaatnya belum terbukti secara ilmiah. Terenggiling merupakan salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Di antara 8 spesiesnya, terenggiling Cina, Filipina, dan Indonesia adalah yang paling terancam punah. Ini adalah ikan purba raksasa yang sempat dianggap punah. Spesies ikan yang identik dengan kata purba ini diperkirakan hidup ratusan juta tahun yang lalu. Dulu, dunia hanya mengenal silikat sebagai sebuah fosil. Mereka diduga telah lama punah pada akhir Kretaseus atau periode Kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu. Namun,
Pemahaman ini berubah sejak tahun 1938 sebab mereka kembali ditemukan. Silicon yang masih hidup saat ini terdiri dari dua spesies, antara lain Silicon Samudra Hindia Barat yang ditemukan di perairan Afrika Selatan, Madagaskar, Mozambik, dan Kepulauan Komoro, dan Silicon Indonesia yang ditemukan di Sulawesi. Warga lokal menyebut mereka sebagai ikan raja laut. Pada zaman dahulu panjangnya diperkirakan dapat mencapai 5 meter. Namun kini, ikan purba ini dapat tumbuh hingga 2 meter. Silicon hanya hidup di perairan dalam dan bisa berada hingga 700 meter di bawah permukaan laut. Mereka merupakan hewan nokturnal. Ikan purba ini akan istirahat di gua atau celah di dalam air saat siang hari. Jika kamu menemukannya, kamu harus waspada sebab rahang mereka bisa terbuka lebar untuk melahap mangsa berukuran besar. Sepertinya, baik manusia maupun hewan pemangsa perlu menghindari untuk memakan ikan ini. Daging silicon mengandung banyak minyak, kotoran, dan komponen-komponen lainnya yang membuatnya tidak enak untuk dimakan. Bahkan, bisa membuat siapapun yang memakannya mual dan sakit. Tidak hanya itu, sisik mereka juga berlendir. Saat ini, status kedua spesies silicon berada pada status rentan punah. Mungkin kamu sudah mengetahui tentang komodo, tapi tahukah kamu bahwa komodo dapat menghasilkan anak tanpa pejantan? Kadal purba dengan panjang bisa mencapai 3,13 meter dan berat sekitar 166 kg ini hanya dapat dijumpai di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Menjadi rumah satu-satunya bagi hewan purba ini. Ketika menyerang mangsanya, komodo akan menggigit korbannya. Dari luka gigitan tersebut, terkandung racun yang diberikan komodo melalui air liurnya. Racun akan merembes masuk ke dalam jaringan darah dan menginfeksinya. Racun ini mengandung zat antikoagulan yang mencegah pembekuan darah dan zat hipotensif yang menurunkan tekanan darah. Komodo adalah hewan karnivora yang memangsa berbagai jenis hewan, mulai dari rusa, babi hutan, kerbau, burung, hingga sesama komodo. Mereka juga tidak membedakan antara daging segar atau bangkai. Komodo akan mencium bau mangsa dari jarak 5 hingga 11 km dengan menjulurkan lidahnya. Dan yang paling unik, komodo adalah salah satu dari 70 hewan di dunia yang bersifat parthenogenesis. Komodo betina bisa melakukan parthenogenesis, yaitu menghasilkan telur tanpa perlu kawin dengan komodo jantan. Telur-telur ini kemudian akan menetas menjadi komodo jantan. Saat ini, diperkirakan populasi komodo hanya sekitar 3.000 hingga 6.000 ekor saja, membuat mereka rentan terhadap kepunahan. Emas hitam berasal dari perut ikan ini dan hanya dapat dimakan oleh para bangsawan pada masa lampau. Ikan sturgeon, hewan prasejarah berusia 250 tahun yang bertahan sejak zaman dinosaurus. Mereka lah penghasil emas hitam, yaitu kaviar. Ikan sturgeon dapat bertahan hidup hingga puluhan tahun. Bahkan, sturgeon betina dapat hidup hingga 150 tahun. Mereka hidup di Eurasia dan Amerika Utara untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Mereka harus mencapai usia dewasa 15 hingga 25 tahun. Sejarah pernah mencatat rekor penangkapan ikan sturgeon terbesar yang terjadi pada tahun 1824 di salah satu habitatnya di Sungai Volga, Rusia, dengan berat 1,5 ton dan panjang 7,2 meter. Karena kaviar yang dicari semua orang, membuat penangkapan ikan sturgeon seperti tambang emas yang diperebutkan banyak orang. Alhasil, populasi mereka kian hari kian berkurang secara drastis. Banyak oknum yang memanen ikan sturgeon tepat sebelum mereka berkembang biak dan membuat regenerasinya terganggu. Dari 26 spesies ikan sturgeon, beberapa di antaranya telah terancam punah. Kisaran harga kaviar per 30 gram adalah 1,5 juta rupiah. Harga yang mahal ini disebabkan oleh kelangkaan dan kesulitan dalam berkembangbiakan ikan sturgeon. Kaviar umumnya disajikan sebagai pelengkap hidangan utama. Rasa dari kaviar adalah asin dengan tekstur mirip seperti mentega. Mereka dikenal sebagai bayi naga. Selain tidak memiliki sayap, mereka juga tidak memiliki telinga eksternal. Oleh sebab itu, nama mereka adalah biawak tak bertelinga. Dalam bahasa Inggris mereka dikenal sebagai earless monitor lizard, dan nama latinnya adalah Lantanotus burnensis.
Kadal purba ini hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan. Biawak tak bertelinga merupakan hewan semi-akuatik. Hewan ini kadang hidup di air ataupun darat dan dapat dijumpai di daerah sekitar sungai. Seperti reptil pada umumnya, mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Yang membuat biawak tak bertelinga ini unik adalah tubuhnya yang penuh dengan gerigi-gerigi layaknya buaya. Fosil hidup ini suka membangun sarang di bawah tanah, dan mereka adalah hewan nokturnal, membuatnya sulit untuk dijumpai. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 1877, tetapi hingga saat ini keberadaan mereka masih misterius karena hanya sekitar 12 spesimen yang pernah ditemukan dari 100 kadal yang pernah dikumpulkan. Hewan ini dapat dijumpai di wilayah Sarawak, Malaysia, dan Kalimantan Barat, Indonesia. Di kedua negara, biawak tak bertelinga berstatus sebagai hewan yang dilindungi sebab terancam punah, sebab alih fungsi hutan dan perdagangan ilegal yang dapat mengancam populasinya. Hiu ini diperkirakan sudah ada semenjak 125 juta tahun yang lalu. Selain dijuluki sebagai fosil hidup, mereka juga dijuluki sebagai hiu alien karena fisiknya yang tidak biasa. Ini adalah hiu goblin. Mereka adalah hiu laut dalam yang dapat hidup hingga kedalaman 1300 meter. Karena hidup di laut dalam, penglihatan hiu goblin tidak cukup baik. Mereka dapat berenang hingga kecepatan 20 km per jam. Hiu yang tersebar luas secara global ini dapat tumbuh hingga panjang 3,8 meter atau 2 kali tinggi manusia rata-rata. Mereka adalah pemakan oportunistik, alias memakan apa saja yang mereka temui, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang di laut. Cara makan hiu goblin sangat tidak biasa. Mereka akan merenggangkan mulutnya sejauh mungkin untuk menangkap mangsanya. Dan bahkan, hiu goblin dapat membuka mulutnya hingga 111 derajat. Selain itu, hiu goblin juga memiliki moncong yang panjang. Di moncongnya, terdapat banyak pori-pori yang dapat digunakan untuk mendeteksi mangsa saat mangsa mendekat dengan medan listriknya.